Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah memberikan kehidupan kepada kita semua di sini. Ayyuhal ikhwatul kiram, dialah Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua di sini. Ayyuhal ikhwatul kiram, dialah Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua di sini. Dialah Allah yang telah menggerakkan hati kita semua di sini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita semua di sini masih bisa untuk menghirup nafas. Ayyuhal ikhwatul kiram, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara perbanyak lagi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat ada seseorang, ada kelompok orang yang membawa begitu banyak amalan tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia karena satu alasannya tidak ikhlas. Ketika ibadah ingin mengharap sesuatu dari ibadah tersebut, mencari dunia dari ibadah tersebut, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan perkara ikhlas. Ayo ikhwatul kiram, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat usia kepada kita semua di sini. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu taubat untuk kita semua di sini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua di sini untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mayit itu diminta kembali lagi ke dunia, mayit itu meminta kepada Allah. Qala rabbirji'un la'ali a'mal sholihan fima taraktu kalla. Mayit itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami berjanji ya Allah, kata mayit, untuk melakukan amal sholihan fima tarak, akan melaksanakan amalan soleh walaupun hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala menjawab, di dalam Al-Quran ini disebutkan kalla, kata Allah, tidak, aku sesekali tidak akan mengembalikan engkau di dunia ini, aku tidak akan menghidupkan engkau di dunia ini. Makanya tatkala kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berat hati ini, jangan berat fisik ini untuk urusan dunia kita. Tatkala muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Muazin menyerukan dengan suara lantang, hayya 'alal falah, menang. Tak kala kita melakukan kegiatan dunia terus mengejar dunia, kalah, rugi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita melakukan aktivitas
kita sadar, kata Rasulullah SAW, ingatlah wahai manusia, engkau itu seperti orang musafir, berjalan terus menuju tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini hidup di dunia, kata Rasulullah SAW, seperti istirahat di bawah pohon sejenak sebentar. Rasulullah SAW menegaskan lagi, amal ummati ma baina sataina ila sabaina wa aqaluhu ma ya'juzu zalik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini sahih derajatnya, sesungguh umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Diulangi 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali, kata Rasulullah SAW, yang melampaui usia tersebut. Tak kala seseorang itu sudah memasuki usia belia, sudah tua, mata mulai kabur, rambut mulai memutih, badan sudah mulai sakit-sakitan, telinga sudah mulai menuli, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan pertanda kepada kita semua di sini. Wahai manusiaku, inilah urusan dunia kalian tuh. Ingatlah kalian itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Kurangilah sejenak aktivitas. Ustaz, bagaimana dengan yang muda-muda? Lah, sesungguhnya kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan menemui ajalnya. Baik itu yang sehat, yang sedang sakit-sakitan, atau yang tua, atau yang masih muda saat ini, atau yang sedang melakukan taatan, atau orang yang toleh, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam ayat ini, kullu nafsin za'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kalian itu akan menemui ajalnya. Semua yang bernyawa itu pasti akan menemui kematiannya. Kita ini hanya sebentar hidup di dunia ini, sebentar sejenak, 60 sampai 70 tahun. Bahkan terkadang ada anak bayi baru dilahirkan sudah Allah ambil nyawanya. Terkadang orang yang sedang maksiat Allah ambil nyawanya. Terkadang orang yang masih muda trek-trekan motor, balap-balapan, ingat-ingat dengan kehidupan dunia di sana, Allah ambil nyawa. Tidak ada catatan seseorang itu mampu untuk menahan yang namanya takdir kematian itu bila sudah tiba kepada kita semua di sini. Jangan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala kita hidup di dunia ini memiliki banyak dosa, kembali lagi kepada Allah. Tak kala kita hidup di dunia ini lengah, lalai, biasa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hawa nafsu, digoda oleh syaitan laknatullah, bukan malaikat kita. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua di sini. Allah memberikan harta yang berlimpah, Allah memberikan jabatan yang tinggi, yang luas, Allah memberikan nasab yang bagus. Pergunakanlah semuanya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma malu wala banun, kelak di akhirat nanti harta kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian itu tidak berguna sedikit pun ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menyerahkan catatan amalan kita. Tak kala seseorang itu diserahkan catatan dengan tangan kanan, seseorang itu bergembira karena dilihat di catatan dan penuh amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang itu diserahkan catatan amalannya dari belakang, diterima dengan tangan kiri. Sesungguhnya ia sangat merugi ketika di dunia ia hanya menyia-nyiakan usianya, menyia-nyiakan kesehatannya, menyia-nyiakan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak kala seseorang itu dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak derita, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan penyakit yang terus-menerus diterpa, bersabar karena Allah Subhanahu Wa Taala, ridho dengan takdir tersebut. Sebentar kok kita hidup di dunia, sebentar. Ada orang yang keluar dari masjid, Allah ambil nyawa. Ada orang yang setahun 2 tahun lagi diambil oleh Allah. Ada yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan usia yang begitu panjang. Maka sebaik-baik manusia itu yang diberikan umur yang panjang,
tapi banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, inilah sejenak nasihat untuk kita semua di sini. Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh keutamaan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usia kita ini, agar sampai ke bulan Ramadan, selesai melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan kalau seseorang itu diberikan bulan suci Ramadan, dan kalau seseorang itu tidak mau melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain dan menyia-nyiakan bulan Ramadan, hati-hati. Malaikat Jibril berdoa untuk celaka orang tersebut, celaka orang tersebut, celaka orang tersebut. Semoga nasihat yang singkat ini dapat mengetuk hati kita untuk mendapatkan lagi nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua di sini, terutama usia umur kita sebelum ajal menjemput kita. Barakallahu fikum. Astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.